Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah amma ba'du. Kelas 8 rahimani wa rahimakumullah. Ya, semoga Allah selalu senantiasa melindungi, memberikan kita kesehatan. Insyaallah kita akan masuk ke bab 4, yaitu bab tentang zakat yang keluar dari bumi. Di sini ada beberapa, yaitu ada yang berupa tanaman, ada yang berupa barang tambang, dan ada yang berupa harta karun. Yang pertama kita perkenalan dulu dengan hukumnya. Hukum dari zakat terhadap apa yang keluar dari bumi adalah wajib berdasarkan firman Allah Ta'ala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ard. Wahai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah, zakatkanlah, keluarkan zakatnya sebagian dari hasil usahamu yang baik, dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untukmu. Sebagian yang menjadi poin dari pembahasan kita adalah yang bagian akhir, yaitu wa mimma akhrajna lakum minal, dan apa-apa yang dikeluarkan dari bumi. Yang dikeluarkan dari bumi yaitu macam-macam. Yang pertama pertambangan, harta karun, biji-bijian, dan buah-buahan. Jenis pertama yaitu jenis biji-bijian dan buah-buahan. Biji-bijian di sini termasuk juga di dalamnya, misalnya contohnya adalah gandum, padi, dan jagung atau yang semisalnya. Buah-buahan seperti kismis, biji, dan kacang-kacangan. Syarat diwajibkannya zakat ini penting ya. Kalian harus tahu syaratnya. Enggak semua biji atau enggak semua padi itu ya enggak. Harus ada syaratnya. Yang pertama, hendaknya barang tersebut dapat disimpan dalam waktu yang lama. Contohnya padi itu dia bisa disimpan dalam waktu yang lama. Hasil panennya biasanya dijemur kemudian disimpan dalam waktu yang lama. Adapun jika hasil panennya tidak bisa disimpan dalam jangka waktu yang lama, maka tidak wajib baginya untuk mengeluarkan zakat meskipun panennya bertonton. Contohnya cabai, tomat, apalagi ya semacam itu. Pisang itu enggak ada wajib zakatnya, enggak ada. Petani bawang merah namanya. Petani bawang merah itu biji-bijian itu. Tapi dia tidak bisa disimpan dalam jangka waktu yang lama. Makanya dia tidak wajib terkena zakat. Meskipun dia panennya banyak. 1 kilonya 27.000, sekali panen berapa ton gitu. Berapa kuintal. Panennya banyak, tetapi hal tersebut tidak bisa atau tidak wajib dikeluarkan zakat. Adapun padi, jagung, gandum itu adalah biji-bijian yang bisa disimpan dalam jangka waktu yang lama, maka dia wajib terkena zakat. Itu syarat pertama. Syarat kedua, bisa ditimbang. Bisa ditimbang. Kalau tidak bisa ditimbang seperti sayur-sayuran, maka nggak wajib atasnya zakat. Dan timbangannya nanti ada batasnya. Tidak semua padi panennya cuma satu sak, nanti kena zakat ya enggak juga. Karena nanti itu termasuk syarat diwajibkan zakatnya, ini syaratnya. Adapun rukunnya, wajibnya dia itu adalah adanya nisab dan haul. Nisabnya nanti nisabnya adalah nisab itu jumlahnya dan haul itu waktunya. Inilah yang nanti berperan di antara di luar dari syarat tersebut. Adapun syarat itu di luar dari rukun. Yang pertama tadi syaratnya, yang pertama dapat disimpan dalam jangka waktu yang lama, kemudian dapat ditimbang. Kemudian yang ketiga, mencapai nisab kepemilikan dan waktu wajib mengeluarkan zakat. Ini
maka dia harus mencapai nisab dan waktunya pas. Nah, kapan waktu wajib zakatnya? Nah, di sini ini kata-katanya terlalu jelimet. Jadi waktu zakat yang pas adalah di garis bawahi ya di situ. Zakat biji-bijian diwajibkan ketika sudah keras atau untuk buah-buahan ketika sudah nampak matang. Udah titik sampai itu dulu aja ya. Nah, ini yang di bawahnya ini malah membuat statement yang pertama menjadi ambigu. Yang benar itu yang pertama, yang di awal-awal ini, bahwasanya apabila seorang petani dia menanam padi, kapan waktu zakatnya? Waktu zakatnya adalah ketika padi tersebut udah mulai menampakkan mau panen, udah mau matang, atau udah saatnya untuk memanen. Nah, itu adalah waktu wajibnya zakat, atau setelah dipanen juga nggak masalah. Awal mulai waktu masuknya wajib zakat adalah saat itu. Nah, saat dia mau matang atau saat dia mau panen, itu dimulai wajibnya untuk mengeluarkan zakat. Atau dia pending dulu sampai dia panen semuanya, maka itu juga boleh. Itu juga boleh, tidak mengapa. Nah, ini start mulai wajibnya ya. Jadi dia wajib mengeluarkan zakat, boleh dikeluarkan ketika belum panen, tapi mendekati panen boleh. Apabila dia mau mengeluarkan zakat ketika dia sudah panen, maka itu juga tidak mengapa, itu juga boleh. Allahu a'lam bishawab. Kemudian nisabnya itu 5 ausyak. 5 ausyak itu satu ausyaknya 60 sok. Maka nisabnya adalah 30 sok, yaitu 612 kg dari biji-bijian dan gandum. Nah, termasuk juga dalamnya padi, jagung, semuanya harus mencapai berat 612 kg. 6 kuintal lebih sedikit. Kalau hasil panennya kurang dari 6 kuintal, maka dia tidak wajib mengeluarkan zakat. Ya, tidak wajib mengeluarkan zakat. Saya panen 10 kuintal, tapi semangka, wajib zakat? Ya enggak wajib. Karena semangka tadi tidak masuk ke dalam syaratnya untuk dizakati. Ini syarat yang dizakati tadi yang pertama adalah dia bisa disimpan dalam waktu yang lama, bisa ditimbang, dan kemudian yang ketiga nisabnya sudah mencapai. Nah, yang selanjutnya adalah ketentuan zakat yang wajib. Nah, ini zakatnya ini dibagi-bagi berdasarkan pengairannya. Yang pertama, dikeluarkan 10% dari batas minimal 6 kuintal dari tanaman yang disirami tanpa biaya. Jadi dia tak ada hujan, yaitu yang mengandalkan air hujan saja. Nah, atau dari mata air atau dari sungai yang dia tidak mengeluarkan biaya, maka ini mengeluarkan zakatnya berapa persen? 10% dari nisab yang sudah ditentukan dari hasil panennya apabila sudah melebihi dari nisab tersebut. Yang kedua, 5% jika tanaman ini diairi dengan biaya. Nah, disiram atau kalau di bahasa saya di desa saya namanya Darmo Tirto, ada orang yang tugasnya pegawai yang mengalirkan air ke sawah-sawah. Nah, itu petaninya bayar itu. Nah, itu wajib zakatnya 5%. Apabila campuran antara air hujan, air gratisan, dan air yang bayar, maka zakatnya 7,5%. Nah, dari hasil panen ya. Dari hasil panen yang telah mencapai nisab, yaitu 612 kg atau lebih. Nah, itu zakat biji-bijian dan zakat buah-buahan. Nah, ini insya Allah jelas ya, insya Allah ini mudah. Kemudian jenis yang kedua yaitu barang tambang. Barang tambang adalah barang yang dikeluarkan dari bumi, yakni emas, perak, nikel, dan yang lainnya yang dikeluarkan dari bumi. Nah, apabila yang dikeluarkan adalah emas atau perak, maka nisabnya seperti yang kemarin tentang emas, perak, dan alat-alat pembayaran.
Tetapi apabila barang tambang tersebut selain emas, maka nisabnya yaitu senisab emas atau perak yaitu 2,5%. Nah, entah itu mutiara atau yang nikel dan yang lainnya. Waktu mengeluarkannya, apabila telah dikumpulkan dan dimiliki harta, maka apabila telah dikumpulkan dan dimiliki, maka langsung dikeluarkan zakatnya dan tidak disyaratkan kepadanya haul. Jadi tidak ada haul harus dimiliki selama 1 tahun. Apabila sudah terkumpul tambangnya, tambang nikelnya, tambang mutiara udah terkumpul, pada saat itu udah dikumpulkan di hari itu, maka langsung dikeluarkan zakatnya 2,5%. Nah, tapi saya kira di Indonesia tidak ada ya orang yang memiliki barang tambang, kayaknya nggak ada. Semua pertambangan ini dimiliki oleh negara, sebagaimana yang diatur dalam undang-undang, saya lupa undang-undang dasar nomor berapa, yang penting undang-undang dasar 45, segala kekayaan alam, sumber daya alam, baik di tanah, terus kemudian di laut dan di udara, ada udaranya apa enggak ya, saya nggak tahu, lupa, kayak gitu, semuanya dikuasai oleh negara. Nah, jadi itu semuanya milik negara. Jadi apabila kita umpamanya ya, kita ngebor di belakang rumah kita, keluar minyak, nggak keluar air tapi keluar minyak, ya nanti minyaknya itu menjadi minyak negara. Atau keluar nikel umpamanya, itu milik negara, maka kita tidak wajib untuk mengeluarkan zakat karena sudah diatur undang-undang bahwasanya yang memiliki sumber daya alam tersebut adalah negara, maka yang wajib membayar zakatnya adalah negara tersebut. Nah, hal ini berbeda di Jazirah Arab. Di Arab di sana atau di Jazirah Arab seperti Abu Dhabi, kemudian di Qatar dan yang lainnya, itu ada orang keluarga yang memiliki minyak, karena di sana minyak dimiliki secara independen oleh individu. Namanya mbahnya dulu ngebor dapat minyak, maka di situ keluarganya biasanya membangun perusahaan minyak di sana. Akhirnya orang-orang sana kaya raya karena minyaknya langsung dikelola sendiri oleh orang-orang yang menemukan minyak tersebut. Nah, Allahu a'lam bishawab. Saya kira cukup dari saya. Aku qouli hada, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Kalau ada yang tanya silakan, monggo, enggak apa-apa, silakan ditanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.